Motor naik trotoar, pasti udah pada lihat, udah pada denger, udah pada sering nemuin di jalan. Dan kebetulan aksi ini terekam di sebuah ponsel seseorang dan diupload ke aplikasi yang paling digemari oleh banyak pemuda di kiri kanan kalian. Douyin! Nggak, TikTok. Tapi itu hal yang sama. Nggak sama juga sih, tapi lu pada paham lah maksud gue. Dan kalau gue ada ngomong yang kayak gini dengan thumbnail video yang seperti ini, jadi siap-siap hari kalian yang indah dan luar biasa di setelah hari raya ini harus gue rusak dengan sedikit komentar-komentar dari netizen tentang kasus ini. Ya, kita akan ngomongin tentang komentar netizen yang ngebelain motor naik ke trotoar. Kok ada yang belain, no? Ada! Bener-bener belain dan bener-bener nge-support bahwa motor itu harusnya bisa naik trotoar. Seriusan, no? Iya. Lu pada nggak pernah nemu videonya di TokTok apa? Coba lu lihat terus lu baca komen-komennya. Yang bener, no? Iya. Ah, capek lu. Yuk, mulai yuk. Jadi ada sebuah video yang nunjukin bagaimana ada pejalan kaki yang melawan motor yang naik ke trotoar. Pejalan kaki ini intinya protes bahwa motor harusnya nggak di trotoar, nggak naik trotoar. Trotoar itu untuk pejalan kaki. Dengan motor naik ke trotoar, pejalan kaki jadi terancam dan jadi kegeser dan jadi susah. Walaupun nggak ketabrak ataupun kesenggol, tetap aja motor nggak di trotoar dong. Motor di jalan raya. Di aspal, bukan ke tempat pejalan kaki. Dan kalau lu pada lagi dalam keadaan yang nggak ngelawan aturan tersebut, pasti setuju kan? Dan kayak ya udah nggak usah didukung gitu, kayak ya udah kita dukung aja pejalan kakinya. Tapi berbeda dengan warga TikTok, sepertinya beberapa warga TikTok punya argumen yang menarik yang bisa gue bacakan di sini, dan silakan kalian berikan argumen kalian juga terhadap komentar-komentar ini di bawah. Konteksnya udah jelas ya, pokoknya ada motor naik trotoar, ada pejalan kaki yang ngelawan, direkam, dimasukin ke TokTok, terus orang-orang pada komentar. Gue nggak bilang semua komentarnya jelek, ada komentar-komentar yang ngedukung juga. Ada komentar-komentar yang dalam artian ngedukung pejalan kakinya gitu, kayak ya elah motor gitu kan, nggak ambil SIM lu gitu, SIM-nya nembak lu segala macam dan lain-lainnya. Tapi berikut adalah komentar-komentar yang sepertinya mendukung kubu sebelahnya. Motor lewat trotoar nggak membuatmu miskin. Apa hubungannya? Apa hubungannya? Kalau semua perilaku dinilai dari memiskinkan apa enggak, kayaknya udah banyak orang gue penjarain sih. Pernah nggak sih lu bayar sesuatu, jasa sesuatu gitu? Bang, saya naruh motor nih gitu kan, dijagain nggak? Ya gitu kan, bayar. Kalau hilang ya, kalau misalnya dia nggak mau menjamin kehilangan dan dia cuma mau parkirin, tapi menurut lu bisa parkir sendiri, tapi lu tetap wajib bayar gimana? Nah, walaupun udah ada tulisan parkir gratis gimana? Nah, kenapa negara-negara maju nggak ada tuh? Nah, nggak sih, menurut gua argumen nyebelin sih kalau semua harus diukur dari miskin apa enggak. Berarti kalau misalnya besok-besok gua nonjok pala orang dan orang yang nggak miskin, nggak apa-apa dong. Nggak make sense, right? Nggak make sense. Lewat tinggal lewat, pip. Emang itu jalan lo? Enggak, tapi ada peraturannya, bang. Kalau lu sebagai pemotor nggak boleh naik trotoar. Kalau semua serba lo gua, tapi ada sih duit yang punya kita, yang kita bayarkan untuk sesuatu tapi nggak dipakai sesuai kehendak kita, itu gimana? Kira-kira apa tuh? Lu kira yang naik motor pengangguran semua, pada buru-buru kerja? Pip! Nggak ada hubungannya sama pengangguran apa enggak. Apa hubungannya, anjir? Ya mau lu pengangguran mau enggak ya nggak usah sampai membahayakan orang lain. Motor di jalan, trotoar buat pejalan kaki. Kalau misalnya yang di trotoar juga bilang kita semua juga nggak ada yang nganggur, pak, terus perdebatannya gimana? Terak-terakan doang kan. Jadi kayak kenapa sih mesti keluarin argumen-argumen yang menyebalkan kayak gini dan nggak membuat lu jadi terlihat lebih benar gitu, malah kelihatan makin lu aja yang kurang kreatif nyari jalan. Kenapa dikomentarin kreativitas nyari jalan? Hei, nyari jalan itu bukan kreativitas. Anjir, apa hubungannya, woi belahodoy. Kenapa kreativitas jadi sebuah barometer pencarian jalan, anjir? Ini emang Google Map kurang kreatif nih ngasih tahu tempat buat jalan kaki. Emang kurang kreatif atau tempat buat pejalan kakinya makin tipis? Gue juga gitu sih tiap pagi, daripada telat lu mau bayarin denda gue. Nah, ini yang nggak masuk akal lagi-lagi. Salah lu nonton bola sampai malam, salah lu main Valorant sampai malam, salah lu nontonin handphone ngocok sampai malam. Terus tiba-tiba yang mesti tanggung jawab kita yang menggunakan hak kita sebagai pejalan kaki di trotoar. Logikanya di mana? Kok diputer-puter? Kenapa kita mesti muter-muterin logika yang udah depan mata gitu? Makanya gue bingung, common sense semakin tidak common gitu. Lu yang telat, lu yang salah, gue yang bayar denda. Hanya karena gue gak ngizinin lu melanggar peraturan. Aneh gak sih kita hidup di masyarakat apa sih? Kok aneh banget, anjir? Harusnya waktu itu ya gue nyalahin angkot Sulai gara-gara dia gue telat karena dia ngetem mulu kagak jalan-jalan. Ada kali tuh 30 menit buat ngetem doang padahal tinggal nyampe gue. Iya, guru gue marah-marahin gue. Harusnya gue bilang, bu, salahin supir angkot.
Saya udah masuk angkot, saya udah bangun pagi. Dia nggak jalan-jalan. Oknum ya, oknum. Kayak lu pada jalan bener. Kayak lu pada jalan bener aja. Ya jalan kita nggak bener, maaf bang. Kapan lagi kan lu di trotoar moonwalk? Hihi. Dan yang paling terbaik, kalau nggak mau lihat motor di trotoar, jangan tinggal di Jakarta, bro. Ya, betul. Jadi, memaklumi apa yang salah. Padahal udah ada peraturannya, tapi karena semua orang terbiasa memaklumi hal tersebut, memaklumi hal yang salah, kesalahan tersebut jadi kebenaran gitu. Gue lupa sih quote siapa gitu yang kebohongan terbaik adalah kebohongan yang terus diumbarkan gitu. Lama-lama jadi kebenaran gitu. Kesalahan juga gitu, diterusin aja gitu. Nggak dimaklumin, nggak ada penindakan, nggak ada ketegasan di situ menegakkan peraturan. Ya lama-lama orang yang menegakkan peraturan jadi terlihat yang salah. Padahal cuman orang jalan di trotoar gitu, bukan maling, bukan orang yang korup, bukan orang yang mau bikin macet, orang yang lewat trotoar. Salah, karena biasanya orang naik motor nggak apa-apa, orang muter balik nggak apa-apa, orang lawan arah nggak apa-apa, udah biasa. Orang minta pungutan liar nggak apa-apa, udah biasa. Karena nggak ada penegakan. Kayaknya kalau kita bersatu teriak tolak tidak gitu, kayaknya bisa memberikan shock dang gitu loh, yang kayak jadi mengubah budaya yang jelas-jelas udah salah melalui peraturan gitu loh. Tapi mau nggak? Udah terpecah belah kayaknya ya. Padahal motor naik trotoar doang loh, bro. Lama-lama jadi hal yang udah biasa di sini. Gua nggak mau declare diri gue sebagai orang yang paling taat peraturan. Gue juga yakin di masa lalu gue pernah naik motor nggak pakai helm atau lain-lainnya, atau mungkin gue juga pernah naik ke trotoar. Tapi gue akui itu adalah kesalahan dan gue berupaya keras untuk tidak mengulanginya, dan gue mengencourage teman-teman untuk tidak melakukan kesalahan yang sama kayak gue. Poinnya adalah masih ada kesempatan buat lo semua yang udah melakukan itu untuk ya udah nggak usah ngelakuin itu lagi. Naik trotoar, nggak pakai helm, ngerokok. Aduh, itu ngerokok di motor sih yang wah, itu bener-bener itu beneran bisa berbahaya dan bikin celaka orang, dan udah ada banyak yang celaka dari hal kayak gitu, dan gue nggak ngerti masih jadi hal yang biasa gitu. Mau sampai kapan kita bermasyarakat kayak gini sih? Mau sampai kapan kita terus harus memaklumi hal-hal yang jelas-jelas salah? Dan jujur gue lagi senang-senangnya ngikutin konten-konten orang yang berjuang gitu ya, melawan ini semua. Jadi orang-orang yang berusaha untuk nertipin gitu, yang motor ada tuh yang sampai diangkat motornya gara-gara ngelawan arah, masuk trotoar atau ngerokok tengah jalan. Tapi itu gimana tuh? Nanti aman nggak kalau kayak gitu tuh kita di jalan? Tapi sekali lagi ya gue pengen ngajakin buat temen-temen taat peraturan lah, dan gak usah komentar kayak gini lah. Dan gue juga tidak menutup mata bahwa banyak orang-orang itu troller ya di TikTok, kayak dia komen pakai akun-akun bodong cuman buat dapetin engagement sehingga di follow atau gimana caranya, terus mungkin akunnya dijual atau mungkin gak dijual, emang dia pengen cari kesenangan untuk dibenci banyak orang aja di internet. Dan itu adalah kelakuan orang-orang yang emang lagi ramai lah di sekitar kita gitu ya, karena saking gabutnya atau saking gak ada kerjaannya. Jadi gue gak mau bilang komen ini 100% semuanya real. Gue juga nggak mau bilang komennya 100% fake, karena emang nyatanya masih ada aja orang yang merasa bahwa apa yang dia lakuin itu benar, dan kita harus mengerti, kita harus paham, kita harus memaklumi menurut mereka. Padahal peraturannya bilang enggak. Bukan berarti semua peraturan bener ya, tapi menurut gue ini peraturan yang bener gitu, untuk motor nggak naik trotoar dan jangan sampai membahayakan orang lain. Tapi kalau menurut kalian bagaimana yang kebahagiaannya baru saja diusik di sore atau malam hari ini atau pagi hari ini? Coba komen di bawah. Atau kalian juga pernah punya pengalaman sebel sama orang yang naik motor trotoar, atau kalian pernah jadi pelakunya dan sial gara-gara hal tersebut, atau pernah kena abu rokok atau gimana? Coba komen di bawah. Sekali lagi, gue bukan orang yang suci, gue juga pasti pernah ngelakuin hal-hal yang keliru kayak gitu, dan gue berusaha untuk tidak melakukannya dan gak mau ngebelain yang kayak gitu. Tapi kalau kalian gimana? Coba komen di bawah. Kalau kalian suka sama konten-konten yang merusak hari kalian dan menyadari diri kalian kalau kalian tidak tinggal di masyarakat yang baik-baik saja, support gue dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode hari ini. Gue udah pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.